Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Yuliani. Saya dari kelompok 3 yang hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penulisan tanda baca. Baik, langsung saja. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari tanda baca. Tanda-tanda baca ialah lambang-lambang tulisan yang dipergunakan oleh penulis untuk melambangkan berbagai aspek bahasa lisan yang bukan bunyi-bunyi bahasa atau fonem-fonem. Jenis-jenis tanda baca. Yang pertama, titik. Titik dilambangkan dengan tanda titik dan dipergunakan yang pertama untuk menandai bahwa sebuah kalimat sudah berakhir. Jika kalimat demikian dibaca dengan bersuara, maka akan terdengar intonasi menurun dan berhenti sebelum memulai kalimat berikutnya. Misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat telah mulai bersidang. Yang kedua, pada berbagai singkatan. Misalnya, RO Sembiring atau doktor dan lain-lain. Yang kedua ada koma. Koma dilambangkan dengan tanda koma petik di bawah. Dalam membaca dengan bersuara, intonasi terdengar agak menaik dan berhenti sebentar pada akhir bagian kalimat atau kata sebelum tanda koma. Tanda baca ini dipergunakan yang pertama untuk menandai dan memisahkan induk kalimat dan anak kalimat, serta anak kalimat dan kalimat lainnya. Misalnya, petani itu terus berusaha kerja keras walaupun panen pertama tidak begitu menguntungkan. Yang kedua, untuk menandai dan memisahkan keterangan-keterangan tambahan. Misalnya, sebab-sebab penyakit ini sebagaimana dikemukakan di atas belum diketahui oleh para dokter hingga sekarang. Yang ketiga, untuk menandai dan memisahkan suatu pembuka atau pendahuluan kalimat. Misalnya, berdasarkan fakta-fakta ini, kami dapat menyimpulkan bahwa situasi sudah semakin gawat. Yang keempat, dapat untuk menandai dan memisahkan beberapa kata atau frase yang disebut berturut-turut. Misalnya, hari itu setiap siswa diwajibkan membawa cangkul, sapu, dan bibit bunga. Yang kelima, untuk menandai seseorang yang disapa atau diajak bicara. Misalnya, Rudi, kami tidak ingin kau terjerumus ke dalam pergaulan kota yang melanggar adat dan aturan agama. Yang ketujuh, untuk menghindarkan keraguan tafsiran. Misalnya, 2 kali bantuannya kami harapkan. Agar tidak ada keraguan tafsir, sebaiknya kalimat ini dituliskan sebagai berikut. 2 kali bantuannya kami harapkan, atau 2 kali bantuannya kami harapkan. Saya Melia Kasbianti akan melanjutkan presentasi dari Windy Yuliani. Yang ketiga, titik koma. Titik koma dilambangkan dengan tanda titik koma. Dalam membaca dengan bersuara, intonasi terdengar menurun dan berhenti sejenak pada bagian kalimat yang berakhir dengan tanda baca ini. Titik koma umumnya dipergunakan, yang pertama, untuk menandai dan memisahkan anak-anak kalimat yang setara. Misalnya, Pak Sujati telah mempunyai pengalaman yang luas. Dia telah mengunjungi berbagai negara. Karena itu, sudah pantas jika dia yang diangkat memangku jabatan itu. Yang kedua, untuk menandai dan memisahkan bagian-bagian kalimat yang setara. Dan dengan demikian, kata-kata sambung tidak perlu dipergunakan. Misalnya, konstelasi politik penjajahan ini menciptakan struktur masyarakat yang terdiri dari kelompok etnis kulit putih, yaitu Belanda dan Eropa, sebagai lapisan atasnya. Kelompok etnis timur asing, India, Arab, dan Cina sebagai lapisan kedua. Kelompok pribumi sebagai lapisan terbawah dengan segala haknya.
Yang ketiga, untuk memisahkan bagian atau bagian-bagian kalimat yang agak panjang dan sama subjeknya, dan satu atau lebih tanda koma telah dipakai sebelumnya. Misalnya, berdasarkan ketentuan ini, maka fungsi Pancasila di dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia bersifat formal, melembaga, filosofis, ideologis, konstitusional, jadi bersifat imperatif. Yang keempat, memisahkan tahun-tahun pada catatan kaki dalam karya ilmiah. Misalnya, hal ini telah dibicarakan oleh Fillmore tahun 1970-1971. Yang keempat, titik dua. Titik dua dilambangkan dengan tanda titik dua. Dalam membaca dengan bersuara, intonasi agak naik pada bagian kalimat yang berakhir pada tanda ini. Tanda ini dipergunakan yang pertama untuk menandai urutan hal atau benda. Misalnya, faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya ialah kemampuan keuangan, keamanan, tersedianya alat komunikasi, dan cukupnya tenaga kerja terampil. Yang kedua, untuk menandai kutipan atau kalimat langsung. Misalnya, pada halaman 20 buku itu dikatakan, bahasa bukan saja alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir. Contoh kedua, ibunya berkata, "Nak, pandai-pandailah membawakan diri." Yang ketiga, untuk menandai suatu kesimpulan atau pernyataan. Misalnya, kesimpulan dari semua pembicaraan yang telah diadakan ialah pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun mendatang tidak akan sebaik tahun-tahun yang lalu. Yang keempat, untuk menandai pemberian contoh. Biasanya dibubuhkan sesudah kata, misalnya, umpamanya, atau contoh sesudah kata pengantar. Yang kelima, untuk memisahkan dua kalimat setara di mana kalimat kedua adalah untuk mempertegas atau memperjelas kalimat pertama. Misalnya, seorang politisi pandai berdiplomasi. Almarhum Haji Agus Salim telah membuktikan hal ini. Yang keenam, untuk menandai halaman kutipan pada catatan kaki dalam karya ilmiah. Misalnya, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Chef 1976 halaman 280. Yang kelima, tanda tanya. Tanda tanya dilambangkan dengan tanda tanya. Dalam membaca dengan bersuara, intonasi biasanya naik pada bagian kalimat sebelum tanda ini. Tanda tanya dipergunakan yang pertama untuk menandai pertanyaan langsung. Misalnya, apakah saudara telah menyelidikinya terlebih dahulu? Yang kedua, untuk menandai keraguan-raguan tentang benarnya sesuatu informasi. Dalam hal ini, tanda tanya ditempatkan dalam kurung. Misalnya, angka pertambahan penduduk 0,8% dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan program KB di negara itu. Yang keenam, tanda seru. Tanda seru dilambangkan dengan tanda seru. Dalam membaca dengan bersuara, intonasi biasanya menurun bagian kalimat sebelum tanda ini. Tanda seru dipergunakan yang pertama untuk menandai suatu perintah atau suruhan. Misalnya, pergilah segera. Yang kedua, untuk menandai suatu pernyataan yang agak emosional atau seruan. Misalnya, alangkah sedihnya keadaan mereka. Saya Ayu Nurbaiti akan melanjutkan presentasi dari Melia Kastianti. Tanda seru juga dipergunakan untuk menandai bahwa sesuatu informasi yang dinyatakan perlu diperhatikan. Dalam hal ini, tanda seru itu ditempatkan dalam kurung bersama suatu frase atau kalimat komentar. Misalnya, yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan ialah kemampuan dan kebiasaan membaca. Kedua hal ini berbeda tapi berkaitan erat.
Selanjutnya, tanda seru juga dipergunakan untuk menyatakan kekurangsetujuan penulis atau sesuatu pendapat. Dalam hal ini juga tanda seru itu ditempatkan dalam kurung. Misalnya, ahli bersangkutan menganggap bahwa keadaan itu merupakan suatu indikator kuat. Tanda kutip. Tanda kutip dilambangkan dengan tanda petik atas 2 atau petik atas 1 dan dipergunakan untuk menandai ujaran atau kalimat langsung. Misalnya, Tuti berkata, "Kalau kau dapat merasakan apa yang kurasakan, tentu kau tidak akan melakukan hal itu." Selanjutnya, tanda kutip juga dipergunakan untuk menandai suatu kutipan dari buku atau tulisan. Misalnya, dalam artikelnya yang berjudul Pancasila dan Pendidikan, dia mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara adalah penjelmaan filsafat hidup bangsa, bahkan jiwa bangsa dan kepribadian bangsa. Selanjutnya, tanda kutip juga dipergunakan untuk menandai judul buku atau sesuatu tulisan. Misalnya, buku An Introduction to Descriptive Linguistics karangan H.A. Gleason masih termasuk dalam daftar literatur linguistik hingga sekarang. Selanjutnya, tanda kutip juga dipergunakan untuk menandai suatu istilah asing atau kata yang diistimewakan. Misalnya, transfer of technology adalah istilah yang sering dipergunakan dalam era pembangunan ini. Penataan kehidupan masyarakat kampus telah tercakup dalam pengertian wawasan alma mater. Garis. Tanda garis yang dalam bahasa Inggris disebut DOS dipergunakan untuk menandai pikiran atau keterangan tambahan. Misalnya, pertemuan mereka sangat mengharukan. Kebetulan saya persaksikan, dan itulah yang terakhir mereka bersalaman dan berpelukan. Selanjutnya, tanda garis juga dipergunakan untuk menandai suatu ujaran atau pernyataan yang terputus atau keraguan-raguan. Misalnya, malam itu kira-kira jam 8.30, barangkali jam 9, suatu ledakan keras terdengar. Selanjutnya, tanda garis juga dipergunakan untuk menandai suatu ujaran atau pernyataan yang merupakan kesimpulan atau himpunan. Misalnya, yang dicita-citakannya hanya satu, menjadi orang kaya. Sawah, ladang, mobil, bahkan pakaian habis dijudikannya. Kurung. Tanda kurung yang dilambangkan dengan garis lengkung dipergunakan untuk menandai penjelasan atau informasi tambahan, termasuk catatan kaki dalam tulisan ilmiah. Misalnya, tujuan pendidikan nasional telah digariskan dengan jelas oleh GBHN. Ini perlu dibaca oleh setiap guru. Tapi mencapai tujuan ini kiranya tidak mudah dan tentu memerlukan waktu lama. Heidegger 1967 telah mempertanyakan fenomena teknologi sebagai masalah filsafat. Simon 1971 129 sampai dengan 156. Selanjutnya, tanda kurung juga dipergunakan untuk menandai pengertian atau misalnya informasi atau informasi-informasi seperti dimaksud sangat diperlukan. Titik-titik. Tanda titik-titik dilambangkan dengan tanda titik yang biasanya dipergunakan untuk menandai ujaran atau pernyataan yang terputus, yang biasanya karena keraguan-raguan. Misalnya, dia berdiri di sekitar ini. Ya, saya kira di sini. Selanjutnya, tanda titik-titik untuk suatu informasi. Selanjutnya, tanda titik-titik juga dipergunakan untuk suatu informasi yang diharapkan dapat diisi atau diketahui sendiri oleh pembaca. Misalnya, dia duduk sambil mengingat kembali kejadian itu.
Dendam timbul di hatinya. Tiba-tiba dia bangkit dan keluar untuk melaksanakan niatnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.